Bab 1371-36 Penjaga. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Li Han adalah nomor 12 di antara 13 gangster. Sekarang dia telah dikalahkan oleh nomor 13, Guo Li. Dia akan menggantikannya sementara dia jatuh satu peringkat. Dengan kata lain, mereka bertukar tempat. Jika dia dikalahkan lagi, dia juga akan dikeluarkan dari 13 gangster. Jika dia benar-benar disingkirkan, Hou Lin pasti akan tertawa terbahak-bahak. Li Han telah mengejeknya ketika dia dikalahkan oleh Guo Li sebelumnya dan dikeluarkan dari 13 gangster. Semua mata dengan cepat beralih dari Duan Lingtian ke Li Han. Sepertinya Duan Lingtian ini datang bersama Guo Li, kata seseorang. Itulah mengapa Guo Li tidak melukai Li Han sebelumnya, ternyata, dia memberi Duan Lingtian kesempatan untuk mengalahkan Li Han dan menjadikannya salah satu dari 13 gangster. Realisasi muncul pada banyak orang pada saat ini. Kamu ingin menantangku juga? Li Han tidak berpikir dia akan ditantang lagi sebelum dia bahkan bisa mengatur napas. Ini membuatnya frustrasi. Apakah mereka benar-benar berpikir dia penurut? Mata Li Han yang awalnya serius melintas ketika dia melihat Duan Lingtian. Jika tatapannya adalah pisau, Duan Lingtian akan mati tanpa mayat. Apakah kata-kataku tidak cukup jelas? Duan Lingtian bertanya sambil menatap Li Han. Bagus, bagus, sangat baik. Napas Li Han bertambah cepat. Cakar baja di tangannya yang dia simpan muncul lagi. Itu membuat pemandangan memesona karena berkilau dingin di bawah cahaya. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mendiskualifikasi saya. Segera setelah Li Han menyelesaikan kalimatnya, dia bergerak dan mencoba untuk menang dengan serangan preemptif lagi. Sepasang cakar baja itu meninggalkan jejak bekas cakar dan bayangan cakar di langit yang menyelimuti Duan Lingtian seolah-olah itu dimaksudkan untuk menjebaknya. Wajah Duan Lingtian tetap tidak berubah menghadapi serangan sengit Li Han. Sebuah busur dengan cepat muncul di tangannya. Itu adalah busur menembak matahari. Para penonton menatap tanpa berkedip pada pertempuran yang terjadi di depan mata mereka. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Apakah itu teman Guo Li yang percaya diri atau orang yang peringkatnya turun dan saat ini berada di peringkat 13? Guo Li adalah satu-satunya yang tidak memiliki harapan karena dia sudah tahu siapa yang akan menang. Duan Lingtian lebih kuat darinya. Jika dia bisa mengalahkan Li Han, tentu saja, tidak akan ada ketegangan dalam pertarungannya dan Li Han. Sayangnya, Li Han tidak menyadari pikiran Guo Li. Saat ini, Li Han sudah menggunakan semua jurus yang dimilikinya. Dia hanya ingin mengalahkan Duan Lingtian untuk mendapatkan kembali martabat yang telah hilang dari Guo Li. Dia merasa memalukan dikalahkan oleh seorang wanita. Tanpa tahu kapan, Hou Lin juga keluar dari pondok bobrok itu. Tatapannya mendarat di platform tinggi. Li Han, aku ingin melihat apakah kamu akan tetap menjadi salah satu dari 13 gangster setelah hari ini. Seringai merayap di wajah Hou Lin. Dia memperhatikan ketidakpedulian Guo Li dan menyadari tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran. Mati, Li Han meluncur keluar, membanting cakar baja ke bawah dari langit saat bayangan cakar menghujani Duan Lingtian. Pada saat ini, Li Han dalam hiruk-pikuk, dan dia benar-benar lupa tentang aturan di Kam Naga Laten. Seorang pria berdiri di sebuah paviliun di sebelah platform tinggi. Tidak diketahui apakah dia baru saja muncul atau dia sudah lama berada di sana. Itu adalah pria parubaya dengan ekspresi dingin di wajahnya yang mengenakan baju besi perak. Tubuhnya tampak memancarkan aura dingin saat dia berdiri di sana. Dia adalah salah satu dari 36 penjaga kota Bukit Gundukan Gubernur Kota. Yang terlemah di antara 36 penjaga berada di tahap kesempurnaan dari tahap penumpahan fana. Dia berada di peringkat 14 dan dikenal sebagai Heavenly Ham Guardian. Saat ini, Heavenly Ham Guardian diam-diam melihat sosok yang bertarung di platform tinggi. Dia tidak ikut campur meskipun Li Han dalam hiruk-pikuk pembunuhan dan mengabaikan aturan Laten Dragon Camp. Ini bukan karena dia tidak peduli dengan aturan Laten Dragon Camp, itu karena dia tahu Li Han tidak bisa melukai pemuda berbaju ungu. Li Han akan kalah dalam 3 langkah, gumam Heavenly Ham Guardian. Namun, matanya langsung menyipit di saat berikutnya ketika dia melihat apa yang terjadi selanjutnya. Pemuda berbaju ungu itu tidak menyembunyikan atau memperlebar jarak dan menyerang dengan set panahannya saat menghadapi serangan ganas Li Han seperti yang diharapkan oleh Heavenly Ham Guardian. Sebaliknya, pemuda berpakaian ungu itu berdiri di sana, tidak bergerak, dengan tangannya di tali busur.
Ketika dia melihat Li Han bergerak mendekatinya, dia bergerak dan menarik tali busur sebelum melepaskannya. Dia terus menarik dan melepaskan tali busur. Kiang, 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 kiang. Serangkaian suara yang mirip dengan nada yang tidak menyenangkan bergema di udara. Dengan setiap nada yang terdengar, bilah cahaya True Energy tersapu. Bilah cahaya True Energy melonjak dan berbenturan dengan langit penuh bayangan cakar. Secara alami, bayangan cakar dihancurkan oleh bilah cahaya energi sejati. Momentum bilah cahaya tetap saat melonjak ke langit sebelum akhirnya menghilang. Untuk sementara waktu, satu-satunya yang tersisa adalah upaya terakhir Li Han untuk menyerang. Dia seperti gosok yang ganas saat dia turun dari langit. Matanya yang merah dan cakar baja di tangannya mirip dengan gosok. Cakar tajam mencakar di udara dan hampir merobek kepala Duan Lingtian. Kiang, ketika cakar tajam hampir mendarat, suara tumpul terdengar. Suara itu berasal dari panah yang dibentuk oleh energi sejati yang ditembakkan dari busur menembak matahari ketika bertabrakan dengan cakar baja di tangan Li Han. Ledakan. Ledakan keras terdengar ketika panah yang dibentuk oleh True Energy meledak. Sebaliknya, cakar baja di tangan Li Han terhempas. Tangannya berlumuran darah. Jika bukan karena cakar baja, tangannya akan hancur. Kamu kalah, kata Duan Lingtian setelah dia melirik Li Han dengan dingin yang jatuh ke tanah. Nada suaranya tenang dan tanpa emosi seperti biasanya. Hilang. Setelah Li Han mendengar kata-katanya, dia melompat dari platform tinggi dan berjalan menuju salah satu pondok bobrok. Dia tampak agak terganggu, ada sedikit keputusasaan di wajahnya. Pemilik asli pondok menghindari Li Han seolah-olah dia adalah hantu ketika dia melihatnya menuju. Dia cukup masuk akal untuk rela melepaskan klaimnya di pondok. Li Han, berhentilah berpura-pura bodoh, kamu tidak menyangka ini akan terjadi hari ini, kan? Pada saat ini, Howlin tidak lupa bagaimana Li Han menambahkan garam ke lukanya sebelumnya dan mengejeknya sebagai balasannya. Ketika Li Han mendengar kata-kata Howlin, tubuhnya gemetar sebelum dia dengan cepat mempercepat dan memasuki pondok. Pandangan Howlin dengan cepat beralih ke platform tinggi lagi. Bersikaplah berpuas diri, aku akan menerobos ke tahap penumpahan fana penguasaan dalam waktu 3 bulan. Pada saat itu, aku akan mengalahkan kalian berdua satu persatu dan menebus diriku sendiri. Setelah melihat orang-orang yang bersemangat tinggi di panggung tinggi, Howlin berbalik dan kembali ke pondok untuk berkultivasi dengan rajin. Duan Lingtian dan Guo Li saling tersenyum. Keduanya adalah keajaiban yang diundang oleh Lin Qingrong, dan keduanya secara bersamaan menjadi bagian dari 13 gangster. Itu pasti takdir. Guo Li, kamu salah masuk. Ketika Duan Lingtian hendak memasuki pondok nomor 13, dia menemukan Guo Li sudah masuk terlebih dahulu. Dia tercengang. Aku tidak salah masuk, disinilah aku berada. Setelah Guo Li memasuki pondok, dia berbalik dan tersenyum pada Duan Lingtian sebelum dia menutup pintu. Apa maksud Guo Li dengan itu? Para penonton dibuat bingung olehnya. Apalagi, Guo Li pasti berpikir bahwa dia tidak sekuat Duan Lingtian, karena itulah dia rela menjadi nomor 13 dan memberikan peringkat ke-12 kepada Duan Lingtian. Ada beberapa orang yang mengerti apa yang sedang terjadi. Duan Lingtian memang kuat, dia mengalahkan Li Han meskipun Li Han telah berjuang dengan nyawanya. Ini bukan masalah besar jika dia hanya mengalahkannya, lebih penting lagi, dia benar-benar dapat menghindari membunuh Li Han atau melukainya ketika dia bertarung dengan nyawanya. Ketika dia masih dipuji, Duan Lingtian kembali ke pondok nomor 12 yang akan menjadi kediamannya untuk sementara waktu. Di pavilion, mata Heavenham Guardian bersinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya Guardian pahlawan surgawi membawa mereka kembali. Penjaga pahlawan surgawi yang dia sebutkan adalah Lin Qingrong. Lin Qingrong juga salah satu dari 36 wali kota gubernur kota Bukit-Bukit. Dia peringkat nomor 9 di antara 36 wali. Hanya 10 penjaga teratas dari 36 penjaga di bawah gubernur kota Mount Hill City yang memiliki 2 nama. Mereka diizinkan untuk mempertahankan nama asli mereka. 26 wali yang tersisa hanya memiliki 1 nama, dan mereka semua dinamai dari 36 bintang surgawi. Kamnaga Laten tidak tenang setelah kepergian Duan Lingtian dan Guo Li, bahkan menjadi lebih hidup. Dalam sehari, 2 orang di 13 gangster Laten Dragon Camp diubah. Banyak orang akan mengingat hari ini. Jepret, di perumahan gubernur kota Mount Hill City, di dalam rumah besar yang independen,
seorang sarjana parubaya yang duduk di pergola telah menghancurkan cangkir teh di tangannya setelah dia mendengarkan laporan dari seorang pelayan. Itu mengejutkan para pelayan di luar pergola. Hahaha, bagus, bagus, kerja bagus, kerja bagus. Setelah menghancurkan cangkir teh, sarjana parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya tanpa beban. Aku tidak salah tentang mereka, Duan Lingtian, Guoli, bagus sekali. Dia secara alami bersemangat. Kali ini ketika istana gubernur kota merekrut keajaiban dari luar, selain dari orang-orang yang dikirim oleh 36 penjaga, bahkan penatua terhormat dari perumahan gubernur kota juga telah pergi untuk mengundang keajaiban untuk bergabung dengan mereka. Dia, Lin Qingrong, penjaga ke-9 dari 36 penjaga pahlawan surgawi, telah membawa kembali 2 keajaiban yang menjadi bagian dari 13 gangster pada hari pertama mereka di Laten Dragon Camp. Dia bisa membayangkan tidak akan lama lagi dia dipanggil oleh gubernur kota. Mungkin dia bahkan akan diberi hadiah dengan murah hati. Duan Lingtian dan Guoli benar-benar membuatku bangga. Semakin Lin Qingrong memikirkannya, semakin bahagia dia. Dia sangat senang bahwa dia tersenyum dari telinga ke telinga. Meskipun dia adalah salah satu dari 10 wali terpenting di istana gubernur kota, selalu ada 8 wali lain di atasnya, karena itu, dia merasa sangat bangga hari ini. Mengesampingkan yang lainnya, siapa lagi yang bisa bersaing dengan pandangan ke depannya dalam pemilihan keajaiban untuk estate gubernur kota Mount Hill City kali ini? Bab 1372, Batu Suci Kelas Tinggi. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Di pondok nomor 12 di platform tinggi di Laten Dragon Camp, Duan Lingtian dengan santai berbaring di tempat tidur. Jarang dia tidak memasuki pagoda 7 harta karun yang indah untuk berkultivasi. Dibandingkan dengan pondok bobrok di dekat lubang kotoran di bawah platform tinggi, pondok tempat Duan Lingtian berada seperti surga di bumi. Itulah salah satu keuntungan menjadi bagian dari 13 gangster. Selain itu, Duan Lingtian juga mengetahui bahwa bahkan orang dengan peringkat terendah di 13 gangster akan menerima 100 batu suci kelas 8 setiap bulan. Karena dia berada di peringkat ke-12, dia akan menerima 200 Saint Stone kelas 8. Mereka yang berperingkat di depannya akan menerima lebih banyak Saint Stone. Yang pertama di antara 13 gangster akan menerima 1.300 Saint Stone kelas 8, itu setara dengan 130 Saint Stone kelas 7. 130 Saint Stone kelas 7 setara dengan 13 Saint Stone kelas 6, semua itu hanya dalam 1 bulan. Duan Lingtian menjulurkan lidahnya. Namun, yang pertama di antara 13 gangster tidak hanya di tahap penumpahan fana penguasaan, tapi dia juga yang terkuat di antara kelima kultivator bela diri dan Dao di tahap penumpahan fana penguasaan di Camp Naga Laten. Dengan kekuatan saya saat ini, saya bahkan tidak bisa menang melawan orang biasa di tahap penumpahan fana penguasaan, apalagi orang terkuat di antara 13 gangster. Duan Lingtian benar-benar merasa dia lemah ketika memikirkan hal ini. Dia telah berada di Camp Naga Laten di perkebunan gubernur kota di kota Bukit Mount selama beberapa hari sekarang. Selama beberapa hari ini, dia telah mendapatkan pemahaman tertentu tentang Laten Dragon Camp. Camp Naga Laten didirikan oleh gubernur kota-kota Bukit Mount. Itu didedikasikan untuk merekrut dan merawat keajaiban muda dari daerah sekitar Mount Hill City. Perekrutan anak-anak ajaib di babak ini dimulai setengah tahun yang lalu. Ada batasan usia untuk keajaiban muda yang direkrut oleh estate gubernur kota Mount Hill City. Hanya penggarap bela diri dan penggarap Dao di bawah 40 tahun yang diizinkan memasuki Camp Naga Laten. Camp Naga Laten juga merupakan cadangan untuk 36 penjaga di bawah gubernur kota Mount Hill City. Di daerah sekitar kota Bukit Mount, hampir tidak ada orang yang tidak tahu tentang 36 penjaga. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik di bawah gubernur kota Mount Hill City. Yang terlemah di antara mereka juga berada di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Dikatakan bahwa yang lebih kuat berada di panggung Paramount. Bahkan, ada juga beberapa yang telah memasuki Saint Rudiment Stage. Secara alami, itu adalah rumor yang didengar Duan Lingtian. Namun, Senior Lin adalah salah satu dari 36 penjaga, itu mengejutkan. Duan Lingtian juga mengetahui bahwa Lin Qingrong adalah salah satu dari 36 penjaga. Dia berada di peringkat nomor 9, dan dia dikenal sebagai penjaga pahlawan surgawi. Dikatakan bahwa 10 penjaga teratas di antara 36 penjaga akan menjadi sesepuh terhormat dari perumahan gubernur kota dalam waktu beberapa tahun.
Pada saat itu, hanya akan ada 26 penjaga yang tersisa, 10 penjaga yang tersisa akan dipilih dari Kam Naga Laten. Selama beberapa hari ini, Duan Lingtian membuka telinganya untuk informasi mengenai Kam Naga Laten. Secara alami, dia tidak pergi mengintip. Itu sangat hidup di bawah platform tinggi. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuka pintu podoknya untuk mendengar suara-suara yang datang dari luar, semua yang dia dengar dikatakan oleh anggota Laten Dragon Camp lainnya. Sekarang, aku bisa dianggap telah menetap di Dao Martial Saint Land. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia bergumam, aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis-gadis itu, dan kemudian ada Suenai. Dia seharusnya berhenti mencari Kukan. Duan Lingtian sangat memahami Han Suenai. Dia tidak akan memberitahu Pulau Half Moon tentang kepergiannya sebelum dia menemukannya karena dia takut kedua tunangannya dan 3 orang kecil akan khawatir. Karena alasan ini, Duan Lingtian tidak memiliki rencana untuk kembali saat ini. Tentu, ada alasan lain juga. Dia takut. Itu benar, dia takut. Ketika dia datang, dia menghadapi banyak situasi hidup atau mati karena dia tersesat. Itu membuatnya menyadari kekuatan dan kengerian binatang buas di lautan luas dan membuatnya menyadari betapa berharganya kehidupan. Di masa lalu, untuk menjadi cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri, dia pergi ke kultivasi tertutup di tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah selama 3 tahun dan berhasil membuka 15 vena suci dan menerobos ke tahap penumpahan fana awal. Namun, bahkan dengan basis kultivasinya di tahap penumpahan fana awal, dia masih hampir dibunuh oleh beberapa binatang buas tahap penumpahan fana penguasaan. Untungnya, Lin Qingrong ada di sana dan telah menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk kembali ke benua awan sampai dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatan, aku masih terlalu lemah sekarang. Duan Lingtian menghela nafas dan berdiri untuk menutup pintu. Seketika, suara-suara di luar terdengar lebih lembut, hampir bisa diabaikan. Setelah menutup pintu, Duan Lingtian mengambil pagoda indah 7 harta karun di pondok. Dengan pikiran, Duan Lingtian memasuki pagoda indah 7 harta karun. Penatua Huo, beri saya pengingat setelah 2,5 bulan. Setelah menyapa Penatua Huo, Duan Lingtian naik ke tingkat kedua dari pagoda indah 7 harta karun. Secara alami, ketika Duan Lingtian mengatakan 2,5 bulan, yang dia maksud adalah 2,5 bulan di dalam waktu pagoda indah 7 harta karun. 2,5 bulan di dalam tingkat kedua dari Seven Treasures Exquisite Pagoda setara dengan hampir 1 bulan di dunia luar. Pada saat itu akan menjadi hari di mana anggota Kam Naga Laten menerima batu suci mereka. Dia berada di peringkat nomor 12 di antara 13 gangster sehingga dia akan menerima 200 Saint Stone kelas 8. Meskipun 200 Saint Stone tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ribuan Saint Stone yang diberikan Suenai kepadanya di masa lalu, orang harus tahu bahwa nyamuk terkecil pun memiliki daging. Setelah Duan Lingtian tiba di tingkat kedua dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Sebaliknya, ia mulai mempelajari kekuatannya saat ini. Dengan kekuatan saya saat ini dan busur menembak matahari, seharusnya tidak ada banyak lawan yang bisa mengalahkan saya di antara kultivator bela diri dan Dao di tahap penumpahan fana menengah. Sebuah pikiran melintas di benak Duan Lingtian. Secara alami, dia tidak berani menjamin dia bisa mengalahkan semua penggarap bela diri dan Dao di tahap penumpahan fana menengah. Dia tidak akan cocok untuk mereka jika mereka berada di tahap penumpahan fana menengah dan telah mengembangkan taktik bela diri tingkat suci atau metode Dao ke tahap yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan pembudidaya bela diri atau Dao lainnya di tahap penumpahan fana menengah, keuntungan saya saat ini, selain memiliki tubuh yang lebih kuat dari naga surgawi 5 cakar, adalah busur menembak matahari. Meskipun saya tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan Sun Shooting Bow dengan kekuatanku saat ini, itu masih jauh di depan dibandingkan dengan senjata suci tingkat manusia biasa-biasa saja yang digunakan oleh mereka yang berada di tahap penumpahan fana menengah. Petik 2. Beberapa hari yang lalu, Duan Lingtian melihat Guo Li, Hou Lin, dan Li Han menggunakan senjata suci tingkat manusia biasa-biasa saja. Itulah mengapa dia sangat yakin tentang masalah ini. Adapun keuntungan dari Saint Fans saya, itu hanya akan terlihat jelas di antara penggarap bela diri dan penggarap Dao pada tingkat yang sama dengan saya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia hanya membuka Saint Fans-nya ketika dia menjadi seorang kultivator bela diri di tahap penumpahan fana. Namun, energi sejati di Laut Qi saya terbatas.
Jika saya dapat menerobos ke tahap penumpahan fana menengah, saya yakin bahwa bahkan tanpa kekuatan fisik saya atau busur menembak matahari, saya dapat dengan mudah mengalahkan penggarap bela diri dan Dao di tahap penumpahan fana menengah bahkan jika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Duan Lingtian sangat yakin tentang ini. Pada saat itu, jumlah Vena suci di tubuhnya akan melebihi pembudidaya bela diri dan Dao lainnya di tahap penumpahan fana menengah. Jika dia melawan marsial atau Dao cultivator pada level yang sama, true energinya akan digunakan oleh jumlah Saint Fans yang konyol sebelum lawannya bahkan dapat memanfaatkan true energy di kisi mereka. Selama dia melakukan langkah pertama, lawannya akan dikalahkan bahkan sebelum mereka dapat menggunakan energi sejati mereka. Tahap penumpahan fana menengah, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menembus ke tahap itu. Hati Duan Lingtian dipenuhi dengan kecemasan saat dia bersiap untuk berkultivasi. Dia mengambil batu suci yang diberikan Han Suenai kepadanya. Itu adalah Saint Stone kelas 5, ini adalah pertama kalinya dia berkultivasi dengan Saint Stone yang diberikan kepadanya oleh Han Suenai. Sebelumnya, ketika dia menerobos dari puncak tahap Kaisar Bela Diri ke tahap penumpahan mortal awal, dia telah menggunakan batu suci kelas 9 untuk berkultivasi selama 3 tahun itu. Selama waktu itu, dia hampir menghabiskan semua kelas 9-nya. Batu suci Saint Stone kelas 9 itu adalah sisa-sisa dari Half Moon Island. Duan Lingtian tidak ingin menyia-nyiakannya sehingga dia memutuskan untuk menggunakan batu suci tingkat rendah di tangannya terlebih dahulu. Dia telah menggunakan Saint Stone kelas 9 untuk menerobos ke tahap penumpahan fana awal. Saat ini, dia hanya memiliki Saint Stone bermutu tinggi yang diberikan kepadanya oleh Han Suenai untuk kultivasi. Di antara ribuan Saint Stone yang diberikan oleh Han Suenai kepadanya, 90% di antaranya adalah Saint Stone kelas 5, dan 10% adalah Saint Stone kelas 4. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk 9 naga. Duan Lingtian menutup matanya saat dia memegang Saint Stone kelas 5. Pada saat yang sama, ia mulai menyerap energi roh langit dan bumi di tingkat kedua 7 harta karun pagoda indah untuk berkultivasi. Meskipun energi roh langit dan bumi di perkebunan gubernur kota di kota Bukit Maun sangat padat, itu hanya sebanding dengan energi roh langit dan bumi pada tingkat pertama dari 7 harta karun pagoda indah. Energi roh langit dan bumi di tingkat kedua dari pagoda indah 7 harta karun jauh lebih padat daripada energi roh langit dan bumi di perkebunan gubernur kota di kota Bukit Maun. Saat menyerap energi roh langit dan bumi di tingkat kedua dari pagoda indah 7 harta karun, dia juga menyerap energi roh langit dan bumi dari batu suci kelas 5. Setelah dia mengedarkan siklus peredaran Qi yang hebat, Duan Lingtian membuka kedua matanya tiba-tiba. Kecepatan kultivasi dengan menyerap Saint Stone kelas 5 tidak jauh lebih cepat daripada menyerap Saint Stone kelas 9, namun, energi roh langit dan bumi yang terkandung di dalamnya memang lebih dari Saint Stone kelas 9. Duan Lingtian melihat Saint Stone kelas 5 di tangannya. Dia bisa melihat sejumlah besar energi roh surga dan bumi yang mengalir dari batu suci kelas 5 ke dalam tubuhnya. Menurut apa yang dikatakan Suenai, Saint Stone kelas 5 akan bertahan lebih lama dari Saint Stone kelas 9. Dengan kecepatan kultivasiku saat ini, aku akan menghabiskan Saint Stone kelas 9 hanya dalam sehari. Tentu, ini juga karena kecepatan kultivasi Duan Lingtian yang sangat cepat. Duan Lingtian memiliki 15 Saint Fans untuk menyerap energi roh surga dan bumi untuk kultivasi. Kecepatan kultivasinya bahkan telah melampaui sebagian besar penggarap bela diri di tahap penumpahan fana menengah. Bagaimanapun, faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan energi roh langit dan bumi adalah jumlah Vena suci. Karena alasan itu, kecepatan kultivasi seseorang akan lebih cepat semakin banyak Saint Fans yang dimilikinya. Jika seorang marsial atau Dao cultivator biasa pada tahap awal tahap penumpahan fana membandingkan kecepatan kultivasi mereka dengan Duan Lingtian, mereka pasti akan merasa seperti sekarat. Biasanya, seorang kultivator bela diri atau Dao pada tahap penumpahan fana awal harus berkultivasi beberapa hari sebelum mereka akan menghabiskan batu suci kelas 9. Sepanjang proses kultivasi, jika mereka terus mengubah Saint Stone, itu akan mempengaruhi kecepatan kultivasi mereka sampai batas tertentu. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menggunakan Saint Stone bermutu tinggi saat berkultivasi jika memungkinkan sehingga mereka tidak perlu mengubahnya seringkali. Duan Lingtian menemukan salah satu manfaat dari Saint Stone bermutu tinggi. Bab 1373, Pemerasan. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor,
terjemahan fantasi tak berujung. Suenai memberiku Sein Stone kelas 4 juga, daya tahan Sein Stone kelas 4 setara dengan 10 Sein Stone kelas 5 menurut rasio konversi antara berbagai nilai Sein Stone di Dao Martial Sein Lan, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dengan basis kultivasi dan kecepatan kultivasi saya saat ini, Sein Stone kelas 5 masih akan memiliki banyak energi yang tersisa bahkan setelah membantu saya untuk menerobos dari tahap penumpahan fana awal. Segera setelah itu, Duan Lingtian menutup matanya lagi untuk berkultivasi. Energi roh langit dan bumi dari tingkat kedua dari Pagoda Indah 7 Harta Karun dan Batu Suci kelas 5 terus mengalir ke dalam tubuhnya. Bentuk ke-10 dari teknik berdaulat perang 9 naga, metode budidaya bentuk 9 naga, telah berubah menjadi 9 naga dan membawa energi roh langit dan bumi di sepanjang 15 vena suci untuk mengedarkan siklus peredaran Qi yang besar sebelum berubah menjadi energi sejati dan terintegrasi dengan Laut Qi di tengah alis Duan Lingtian. Energi sejati terus meningkat di Laut Qi yang sebesar telur merpati. Meskipun peningkatannya minimal, cepat atau lambat akan penuh setelah terakumulasi. Hari itu benar-benar terisi akan menjadi hari Duan Ling telah menembus ke tahap menengah dari tahap penumpahan fana. Untuk berkultivasi dari tahap penumpahan fana awal ke tahap penumpahan fana menengah jauh lebih mudah daripada menerobos dari puncak tahap kaisar bela diri ke tahap penumpahan fana awal. Duan Lingtian tahu ini dengan sangat baik. Bagaimanapun, yang terakhir harus mengintegrasikan profundities ke dalam origin energy dan kemudian mengubahnya menjadi true energy. Selain itu harus membuka Sein Veins. Itu sangat tidak nyaman. Yang pertama jauh lebih sederhana. Itu akan dilakukan setelah Laut Qi benar-benar dipenuhi dengan energi sejati. Dia kemudian akan menerobos dan membuka Sein Veins-nya. Waktu berlalu dengan sangat cepat ketika seseorang sedang berkultivasi. Hanya dalam sekejap mata, 2,5 bulan telah berlalu. Duan Lingtian yang dibangunkan oleh Penatua Huo meninggalkan Pagoda 7 Harta Karun yang indah dan kembali ke pondok nomor 12. Setelah menjaga Pagoda Indah 7 Harta Karun, Duan Lingtian membuka pintu. Tidak butuh waktu lama sebelum Guo Li muncul di depan pintunya. Duan Lingtian, kita harus pergi dan menerima batu suci kita, kata Guo Li kepada Duan Lingtian. Hari ini, Duan Lingtian bertanya, mulai hari ini dan seterusnya, kami memiliki 3 hari untuk menjemput mereka, tempat di mana mereka mendistribusikan Sein Stone sangat dekat. Itu di pavilion di sebelah pondok 13 gangster, kata Guo Li. Pavilion itu, Duan Lingtian terkejut. Dia ingat melihat pavilion itu ketika dia pertama kali tiba di Laten Dragon Camp. Saat itu, dia bertanya-tanya tempat apa itu. Sepertinya tempat itu adalah tempat pembangkit tenaga listrik dari perumahan gubernur kota tinggal. Pembangkit tenaga listrik itu juga bertanggung jawab untuk menjaga anggota Kam Naga Laten. Bagaimanapun, ada aturan di Kam Naga Laten, dan aturan hanya berfungsi jika ada pengawasan dan penegakan. Ayo pergi. Duan Lingtian melangkah keluar dari kamarnya dan berjalan menuju pavilion bersama Guo Li. Selama perjalanan, keduanya menarik perhatian banyak orang. Itu Duan Lingtian dan Guo Li. Tepat sekali, sebulan yang lalu, mereka memasuki jajaran 13 gangster. Mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Apakah mereka pasangan? Banyak orang melihat Duan Lingtian dan Guo Li dan mulai bergosip tentang mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengira mereka adalah pasangan. Duan Lingtian tidak mengambil komentar itu dalam hati dan hanya menertawakannya. Namun, itu berbeda untuk Guo Li saat dia mulai tersipu. Hai, Duan Lingtian. Ketika mereka tiba di dekat pavilion, Duan Lingtian mendengar seseorang menyapanya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan itu adalah Zulang. Zulang, kenapa kamu sendirian? Di mana Hu Jie? Duan Lingtian bertanya, bingung, ketika dia menyadari Zulang sendirian. Dia telah menaiki tangga sosial, orang yang menduduki peringkat nomor 5 di antara 13 gangster, pembangkit tenaga Mastery Mortal Shading Stage, adalah saudara sepupu jauhnya. Zulang berkata sambil mendengus. Bukankah itu bagus? Kau cukup dekat dengannya, kan? Dia bisa menjagamu di masa depan, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Menjagaku, itu akan cukup baik jika dia tidak membunuhku. Zulang tertawa mencela diri sendiri dan menatap Guo Li sebelum dia berkata, Guo Li, kamu juga dari keluarga kelas 9, kamu akan tahu lebih baik, mungkin Hu Jie dan aku dekat karena kita berada di kapal yang sama, tapi begitu dia menemukan perlindungan, menurutmu bagaimana dia akan memperlakukanku? Membunuhmu demi keluarganya,
kata Guoli terus terang. Zulang dan Hu Jie agak mirip dengannya dan Ye Men, keajaiban klan Ye dari kota Fuyu, yang digantikan Duan Lingtian. Pokoknya, aku pergi dulu. Zulang melompat turun dari platform tinggi dan kembali ke podoknya setelah dia menyapa mereka berdua. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan memasuki paviliun bersama Guoli. Orang yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan batu asal adalah orang yang menjaga perkemahan naga laten, penjaga bahaya surgawi. Penjaga bahaya surgawi berada di peringkat nomor 14 di antara 36 penjaga. Guoli, 100 Sein Seton kelas 8. Duan Lingtian, 200 Sein Seton kelas 8. Wajah Heavenly Ham Guardian terlihat serius dari awal hingga akhir saat dia menyerahkan Sein Seton secara kayu kepada Duan Lingtian dan Guoli. Keduanya menerima batu asal dan berterima kasih padanya. Tahap kesempurnaan dari tahap penumpahan fana. Selama periode waktu itu, Duan Lingtian menggunakan mata surgawi untuk menyelidiki penjaga bahaya surgawi dan menemukan kekuatannya. Dalam hal ini, Duan Lingtian tidak terkejut. Tanpa basis kultivasi di atas Perfection Mortal Shading Stage, dia tidak akan bisa menjaga Kam Naga Laten, setidaknya, dia tidak akan bisa mengalahkan beberapa 13 gangster teratas. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa ketika dia dan Guoli berbalik untuk pergi, penjaga bahaya surgawi benar-benar mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia tampak berbeda dari sebelumnya. Setelah Duan Lingtian dan Guoli meninggalkan pavilion, mereka kembali. Duan Lingtian, anggota Laten Dragon Camp akan memiliki kesempatan untuk keluar setiap 3 bulan sekali, apakah Anda bersiap untuk pergi juga? Guoli bertanya sambil menatap Duan Lingtian. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Aku tidak ada hubungannya bahkan jika aku pergi keluar. Aku juga tidak berencana, siapa yang tahu jika kedua klan mengirim seseorang untuk bersembunyi di luar istana gubernur kota untuk membunuhku, kata Guoli. Mereka berani membunuhmu di Mount Hill City. Duan Lingtian terkejut. Mengapa mereka tidak? Jika mereka memiliki kesempatan, mereka bahkan akan menyelinap ke istana gubernur kota untuk membunuhku, jawab Guoli. Mereka tidak takut dengan hukuman dari istana gubernur kota. Duan Lingtian mengerutkan kening. Sejauh yang dia tahu, kota Fuyu berada di bawah yurisdiksi kota Bukit Mount. Hukuman. Guoli menggelengkan kepalanya. Saat ini, saya masih belum memenuhi syarat untuk meminta bantuan apapun dari perkebunan gubernur kota, bahkan jika saya terbunuh sekarang, perkebunan gubernur kota tidak akan menyalahkan 2 klan terbesar di kota Fuyu hanya karena saya. Saya akan benar-benar aman hanya ketika estate gubernur kota mengakui nilai saya, lanjut Guoli. Duan Lingtian mengangguk. Kamu Duan Lingtian, orang yang mengalahkan Li Han dan menjadi nomor 12 baru dari 13 gangster. Beri aku setengah dari Sein Seton yang kamu terima. Duan Lingtian dan Guoli baru saja tiba di pondok ketika sebuah suara terdengar dari dekat. Setelah itu, keduanya melihat seorang pemuda berpakaian hitam dari pondok nomor 6 berjalan ke arah mereka. Pemuda berpakaian hitam itu tinggi dan berotot. Kiprahnya mirip dengan gambol naga dan mangsa harimau. Ini Zhang Jilong. Dia peringkat nomor 6 di antara 13 gangster. Zhang Jilong ini biasanya memeras 13 gangster di belakangnya untuk Sein Seton dengan kekuatannya, namun, bukankah dia biasanya memulai dengan yang terakhir? Mungkin karena dia perempuan, itulah sebabnya dia menunjukkan belas kasih. Pada saat ini, mata para pemuda di bawah platform tinggi mendarat di Duan Lingtian, Guoli, dan Zhang Jilong. Banyak orang keluar dari pondok mereka terlepas dari apakah mereka berada di platform tinggi atau di bawah platform tinggi. Mereka telah mendengar keributan dan keluar untuk menonton pertunjukan. Duan Lingtian tetap tenang bahkan saat berhadapan dengan Zhang Jilong yang datang dengan niat buruk. Dia diam-diam membuka mata surgawi. Zhang Jilong, 32 tahun. Basis kultivasinya berada di tahap menengah dari tahap penumpahan fana. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Duan Lingtian mencibir saat dia melirik Zhang Jilong. Saya tidak hanya ingin Anda memberi saya setengahnya sekarang, saya ingin semua Sein Seton yang Anda terima sebelumnya. 200 batu suci. Serahkan. Zhang Jilong berdiri di depan Duan Lingtian dengan tenang, tetapi nadanya kurang ajar dan mendominasi. Bodoh. Duan Lingtian meludahkan kata itu sambil menatap Zhang Jilong dengan dingin. Bodoh. Ada kegemparan setelah Duan Lingtian berbicara. Apakah Duan Lingtian ini gila? Dia berani menyebut Zhang Jilong idiot. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Ah, itu menyakitkan. Kenapa kau mencubit pahaku? Ayo tonton sesuatu yang menyenangkan.
Sekelompok pria dan wanita muda di bawah platform tinggi sedang melihat platform tinggi dengan penuh minat. Biasanya, mereka hanya akan berkultivasi. Itu sangat membosankan, mereka selalu bersemangat setiap kali konflik muncul. Di platform tinggi, selain dari 5-13 gangster teratas di tahap penumpahan fana penguasaan, 13 gangster lainnya di tahap penumpahan fana menengah juga keluar dari pondok mereka. Mereka menyaksikan konfrontasi antara Duan Lingtian dan Zhang Jilong dengan penuh minat. Mirip dengan kelompok pemuda di bawah platform tinggi, mereka juga keluar untuk menonton aksi. Secara alami, orang-orang ini memiliki satu kesamaan. Itu adalah, mereka semua adalah korban pemerasan Zhang Jilong. Mereka telah memberikan setengah dari batu suci yang mereka terima hari ini kepada Zhang Jilong. Mereka juga tidak mau menyerahkan Saint Stone mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mematuhinya. Jika tidak, mereka pasti akan dipukuli oleh Zhang Jilong dan tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama sebulan. Itu hanya akan menghambat kultivasi mereka. Dalam hal ini, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Oleh karena itu, mereka dengan jujur akan memberikan setengah dari batu suci yang mereka terima kepada Zhang Jilong setiap bulan. Wah! Jangan berpikir kamu begitu luar biasa hanya karena kamu mengalahkan Li Han sebulan yang lalu. Di depanku, Li Han bahkan tidak akan bertahan setengah langkah. Zhang Jilong memandang Duan Lingtian dengan tenang. Meskipun dia berbicara dengan tenang, orang-orang yang cerdik dapat mendeteksi kemarahannya. Jika seseorang mengatakan Zhang Jilong adalah gunung berapi, maka saat ini dia adalah gunung berapi yang hampir meletus. Di matanya, tidak peduli apakah itu Li Han atau Duan Lingtian, mereka tidak layak disebut sama sekali. Namun, hari ini, salah satu dari mereka berani tidak mematuhinya. Dia merasa seolah-olah martabatnya ditantang. Terus, Duan Lingtian masih memiliki seringai di wajahnya. Datang dan ambil sendiri jika kamu ingin Saint Stone ada di tanganku, jika kamu tidak berani, pergi saja dari pandanganku. Tidak, jangan pergi dari pandanganku. Saya hampir lupa. Kamu berada di peringkat nomor 6 di antara 13 gangster, kan? Duan Lingtian tiba-tiba bertanya. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Bab 1374, Penjaga Pemimpin Surgawi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ketika Duan Lingtian pertama kali mulai berbicara, para penonton sudah tercengang. Duan Lingtian terlalu berani memprovokasi Zhang Jilong seperti itu. Selanjutnya, apa yang dia maksud dengan kalimat terakhirnya? Mengapa dia bertanya apakah Zhang Jilong adalah nomor 6 di antara 13 gangster? Kecuali, dia ingin, para penonton tidak berani melanjutkan pemikiran itu. Mereka semua merasa kedinginan menjalari punggung mereka, berpikir bahwa Duan Lingtian gila. Gila, Kam Naga Laten mengumpulkan keajaiban teratas dari daerah sekitar kota Bukit Maun. Zhang Jilong mampu menjadi yang nomor 1 orang di tahap penumpahan fana menengah di perkemahan Naga Laten. Sampai batas tertentu, dia akan dianggap sebagai orang teratas di tahap penumpahan fana menengah di sekitar area sekitar kota Bukit Maun. Bagaimana Duan Lingtian berani memprovokasi seseorang seperti itu? Apakah dia pikir dia bisa mengalahkan Zhang Jilong? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Saat ini, bahkan Guoli yang benar-benar percaya diri pada Duan Lingtian tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Dia berbicara kepadanya melalui transmisi suara energi sejati. Duan Lingtian, mengapa kamu tidak memberinya 200 batu suci kelas 8? Aku masih memiliki 100 batu suci kelas 8 bersamaku. Saya bisa memberi Anda 50 yang cukup untuk kultivasi Anda, saran Guoli. Tepat sekali, saya peringkat nomor 6 di 13 gangster Laten Dragon Camp, mengapa? Apakah Anda ingin menantang saya? Ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, Zhang Jilong sangat marah sehingga dia terkekeh. Dia mendidih dengan kemarahan yang tak terpadamkan. Sepertinya kamu lebih dari idiot biasa. Bukankah apa yang saya katakan sudah cukup jelas? Yang lain bisa melihatnya, tapi kamu tidak. Anda masih harus bertanya. Duan Lingtian mengejek dengan jijik. Kamu mau mati. Zhang Jilong biasanya bukan orang yang pemarah. Apalagi sekarang dia berulang kali diprovokasi oleh Duan Lingtian. Ledakan, dia melompat dengan kakinya, berubah menjadi bola meriam dan menembak ke arah Duan Lingtian. Dia seharusnya sudah menyerang sejak lama. Menghadapi Zhang Jilong yang masuk, Duan Lingtian mendengus. Dalam sepersekian detik, dia mengambil Sun Shooting Bow.
Selain itu, dia juga menggunakan True Energy untuk membentuk panah di tangan kanannya. Sinkronisasi tubuh dan panah. Menyadari bahwa Zhang Jilong hanya berjarak beberapa meter darinya, Duan Lingtian menarik sedikit busur menembak matahari sambil mengangkat tangannya. Secara alami, dia mengerahkan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, panah yang terbang keluar masih sangat cepat meskipun busur menembak matahari hanya sedikit ditarik terbuka. Duan Lingtian menginjak panah dan melewati Zhang Jilong yang masuk. Mereka hampir menyentuh bahu satu sama lain. Kecepatan yang dia tunjukkan secepat Zhang Jilong. Zhang Jilong memang memiliki sesuatu di lengan bajunya, kecepatannya hampir sama dengan milikku. Duan Lingtian yang menembak dengan panahnya dan bertukar posisi dengan Zhang Jilong telah berbalik dan melihat yang terakhir yang berbalik pada saat yang sama. Kejutan terlihat jelas di wajahnya. Zhang Jilong punya rencana untuk menjadi yang nomor satu orang di tahap penumpahan fana menengah di perkemahan naga laten. Zhang Jilong sama terkejutnya dengan Duan Lingtian. Kecepatan anak ini, dia secepat aku. Zhang Jilong benar-benar terkejut. Sejak dia menerobos ke tahap penumpahan fana menengah, selain dari orang-orang yang berada di tahap penumpahan fana penguasaan, dia belum pernah bertemu dengan penggarap bela diri tahap penumpahan fana menengah yang bisa menyusulnya. Seperti kata pepatah, dalam keterampilan bela diri di bawah langit, hanya kecepatan yang tidak ada duanya. Zhang Jilong bisa mendapatkan rasa hormat di antara penggarap bela diri tahap penumpahan fana menengah sebagian besar karena kecepatannya. Dia begitu cepat sehingga dia menjadi tak terkalahkan. Ditambah dengan serangannya yang tangguh, dia belum pernah bertemu lawan yang seimbang di antara penggarap bela diri tahap penumpahan fana menengah dan penggarap Dao. Apakah dia menyusul Zhang Jilong? Sekarang, paviliun yang membagikan Saint Stone sudah ditutup. Di balkon paviliun itu, salah satu dari 36 penjaga perkebunan gubernur di kota Bukit Maun, penjaga bahaya surgawi, menyaksikan konfrontasi dengan takjub. Perhatiannya terfokus pada sosok ungu. Apakah kalian melihat itu? Beberapa gangster tingkat 13 penumpahan fana menengah lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan. Mereka semua telah kalah dari Zhang Jilong sebelumnya. Mereka telah bertarung dengan Zhang Jilong, jadi mereka secara alami tahu alasan dia bisa mengalahkan mereka adalah karena kecepatannya yang luar biasa. Dan sekarang, ada penggarap bela diri tahap penumpahan fana menengah lainnya yang bisa mengejar kecepatan Zhang Jilong. Bagaimana itu tidak mengejutkan mereka? Apakah Zhang Jilong yang lain lahir? Mereka berkonflik. Menyadari seberapa cepat Duan Lingtian sebelumnya, mereka tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan dikalahkan jika mereka melawannya. Dia sangat cepat sehingga dia bisa dibandingkan dengan Zhang Jilong. Kecepatan yang luar biasa. Duan Lingtian sebenarnya memiliki beberapa keberatan ketika dia mengalahkan Li Han sebulan yang lalu. Jika dia mengungkapkan kecepatan seperti itu, saya pikir Li Han akan dikalahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk menyerang. Ya dewa, kecepatannya hampir sama dengan Zhang Jilong. Kelompok pemuda di bawah platform tinggi itu fanatik karena mereka semua menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Kecepatan yang sangat tinggi. Di sudut kerumunan, Li Han berdiri di sana dengan ekspresi terdistorsi. Sepertinya kecuali aku menerobos ke tahap penumpahan fana penguasaan, aku tidak akan bisa menebus diriku sendiri. Aku harus menerobos ke Mastery Mortal Shading Stage sebelum dia melakukannya. Saat dia memikirkan itu, Li Han kembali ke rumah kayunya dan mulai berkultivasi sambil memegang batu suci. Anda akan geli bertanya-tanya ekspresi apa yang akan dia miliki jika dia tahu bahwa Duan Lingtian hanyalah seorang kultivator bela diri tahap penumpahan mortal awal sekarang. 2 bulan, paling lama 2 bulan lagi, maka aku pasti akan mengalahkanmu. Meskipun Hou Lin juga ngeri dengan kecepatan Duan Lingtian, dia masih dipenuhi dengan kepercayaan diri karena dia yakin dia bisa menerobos ke tahap penumpahan fana penguasaan dalam waktu 2 bulan. Pada saat itu, dia tidak hanya akan mengalahkan Guo Li untuk menebus dirinya sendiri, tetapi dia juga ingin mengalahkan Duan Lingtian untuk membuktikan kekuatannya kepada semua orang di Kam Naga Laten. Tidak heran kamu begitu sombong. Anda memiliki modal untuk melakukannya. Namun, apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya hanya dengan bisa mengejar saya? Zhang Jilong berkata dengan dingin. Aku harus mencoba untuk mengetahui apakah aku bisa mengalahkanmu atau tidak, kata Duan Lingtian lemah. Baik, kalau begitu, aku akan membantumu. Begitu Zhang Jilong menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuhnya melesat keluar sementara kakinya menyapu Duan Lingtian seperti angin puyuh. Kemanapun dia lewat,
seperti ada angin beliung. Dia langsung menuju Duan Lingtian. Duan Lingtian telah lama mengetahui bahwa senjata suci Zhang Jilong adalah sepasang sepatu botnya. Terlepas dari kecepatan atau serangannya, yang diandalkan hanyalah kakinya seperti Duan Lingtian bergantung pada panah di tangannya untuk kecepatan dan serangannya. Menghadapi tornado yang disebabkan oleh kaki Zhang Jilong, Duan Lingtian melesat ke atas. Dia mencabut panah dan menarik busurnya sementara matanya terkunci pada Zhang Jilong. Kemudian, dia melepaskan tali busur. Kiang, seketika, panah, yang dibentuk oleh energi sejati, melesat melintasi langit menuju Zhang Jilong, meninggalkan jejak panah. Huff! Zhang Jilong mendengus, kakinya menjadi lebih cepat sementara tornado berubah lebih ganas saat menyapu panah energi sejati yang ditembakkan oleh Duan Lingtian. Akhirnya, ledakan keras meletus ketika tornado bertemu panah. Ledakan, gelombang udara yang besar menyapu dan beberapa saat kemudian, tornado melambat dan menghilang. Tubuh Zhang Jilong bergetar dan dia terpesona oleh gelombang udara. Pada saat yang sama, hampir tidak bisa berdiri diam, dia merasakan sesuatu tersangkut di tenggorokannya. Wajahnya sedikit pucat saat dia dengan paksa menelan darah di tenggorokannya kembali. Harga dirinya melarangnya untuk memuntahkan darah di saat seperti ini. Begitu dia memuntahkan darah, itu tidak diragukan lagi merupakan pengumuman bahwa dia, Zhang Jilong, telah kalah dari Duan Lingtian. Orang yang sangat bangga, Duan Lingtian, yang mendarat dengan kuat, tidak terluka. Dia menatap Zhang Jilong. Yang lain mungkin tidak tahu kekuatan panahnya, tapi dia tahu. Meskipun diimbangi oleh gerakan Zhang Jilong, gelombang udara yang disebabkan oleh bentrokan itu cukup untuk melukainya. Jika dia berada di dekatnya pada saat itu, dia akan terluka juga. Namun, karena dia menggunakan panah, yang merupakan senjata jarak jauh, ditakdirkan bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh gelombang udara. Dalam hal itu, dia memiliki keuntungan. Tidak peduli serangan atau kecepatan mereka, Zhang Jilong dan dia seimbang. Namun, dia ditakdirkan untuk mengalahkan lawannya dalam pertempuran yang sebenarnya karena senjata pilihannya adalah set panahan. Cedera Zhang Jilong sangat tersembunyi sehingga bahkan beberapa gangster tingkat 13 penumpahan fana menengah tidak menyadarinya. Jika tidak ada dari orang-orang itu yang menyadarinya, apalagi yang ada di bawah platform tinggi atau mereka yang berada di belakang lubang kotoran. Duan Lingtian terus menghadapi Zhang Jilong dan bertanya, "Hei, Zhang Jilong, bukan? Apakah kamu masih ingin melanjutkan?" Wah, setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Zhang Jilong menjadi marah lagi dan darah yang telah ditelannya keluar hanya untuk dimuntahkan dengan kejam. Darah menodai tanah seperti mawar merah yang mempesona. Hua, adegan menjadi sunyi senyap. Zhang Jilong terluka, penonton terperanjat. Mereka benar-benar tidak melihat itu datang. Jika ada seseorang yang tidak terkejut, itu tidak lain adalah Duan Lingtian dan orang di pavilion, penjaga bahaya surgawi. Hah, tiba-tiba, penjaga bahaya surgawi di pavilion mengerutkan kening seolah-olah dia merasakan sesuatu dan kemudian dia melihat ke langit di kejauhan. Dari kejauhan, sesosok sosok sedang mengendalikan udara dan terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga dia hanya bisa melihat sekilas orang itu. Dalam sekejap mata, orang itu sudah berdiri di sampingnya. Seorang pria parubaya berbaju hijau muncul di samping Heavenly Ham Guardian. Dia rata-rata dalam ukuran tetapi ramping. Ketika dia berdiri di sana, dia secara tidak mencolok memancarkan banyak tekanan. 14. Akhirnya, dia berbicara sambil melihat ke arah Heavenly Ham Guardian dengan sedikit senyum. "Kakak sulung." The Heavenly Ham Guardian menarik napas dalam-dalam dan membungkuk hormat ke arah pria parubaya berbaju hijau, tidak berani meremehkannya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Itu adalah kakak tertuanya, pemimpin dari 36 penjaga pemimpin surgawi. Pada saat yang sama, kakak tertuanya termasuk di antara beberapa pembangkit tenaga listrik dari 36 penjaga yang telah memasuki Saint Rudiment Stage. Siapa itu? Apakah dia mengalahkan Zhang Jilong? Tatapan wali pemimpin surgawi tertuju pada sosok ungu di bawah saat dia berkata dengan terkejut, "Kurasa aku belum pernah melihatnya sebelumnya, apakah dia baru?" "Kakak ke-9 membawanya kembali," kata penjaga bahaya surgawi. "Kakak ke-9 membawanya kembali." Penjaga pemimpin surgawi bahkan lebih terkejut. Apakah dia Duan Lingtian itu? Kultivator bela diri yang ajaib dari benua fana. Bab 1375, Pemimpin 13 Gangster. Penerjemah,
Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Setelah Zhang Jilong, yang telah dikalahkan oleh Duan Lingtian, menelan pil obat penyembuhan, dia membentak Duan Lingtian dengan wajah serius, "Duan Lingtian, aku akan membalas rasa malu yang aku rasakan hari ini." Matanya berkilauan dengan kilau ganas. Pada saat itu, Duan Lingtian merasa seperti sedang dimelototi oleh ular berbisa, menyebabkan hatinya tenggelam ketika dia menyadari bahwa Zhang Jilong ini adalah karakter yang berbahaya. Apakah Anda menolak untuk mengakui kekalahan Anda?" Duan Lingtian menyeringai. Tepat ketika Zhang Jilong hendak mengatakan sesuatu, sebuah siulan bergema di angin dan pada saat berikutnya, semua orang yang hadir di tempat kejadian memperhatikan bahwa seseorang baru saja muncul di platform tinggi. Itu adalah pria parubaya dengan baju besi perak. Orang ini tidak asing bagi kebanyakan dari mereka. Ini adalah penjaga bahaya surgawi Lord. Dia salah satu dari 36 penjaga gubernur kota Lord. Lord Heavenly Ham Guardian, yang juga berada di peringkat 14, juga merupakan pengawas untuk Kam Naga Laten kami. Serangkaian bisikan memasuki telinga Duan Lingtian. Dia juga salah satu dari 36 penjaga di bawah komando gubernur kota Bukit Maun. Duan Lingtian mengenali pria lapis baja perak itu. Dia adalah orang yang telah membagikan Saint Stone kepada mereka, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia juga salah satu dari 6 penjaga di bawah komando gubernur kota Bukit Maun. Selain itu, dia juga berada di peringkat ke-14. Tuan Penjaga Bahaya Surgawi. Tuan Penjaga Bahaya Surgawi. Banyak orang membungkuk ke arah Lord Heavenly Ham Guardian. Pemimpin penjaga surgawi, pemimpin dari 36 penjaga, memberikan perintah bahwa semua 13 gangster harus pergi ke aula pertemuan di perumahan gubernur kota sekarang. "Kalian semua harus hadir," penjaga bahaya surgawi mengumumkan. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, energi sejati yang terkandung dalam suaranya meledak seperti ledakan dan menyebar ke seluruh Laten Dragon Camp. Dia mengingatkan 5 dari 13 gangster yang telah mencapai tahap penguasaan tahap penumpahan fana. Duan Lingtian bisa mengetahui niat dari Heavenly Ham Guardian. Saat ini, selain 5 penggarap bela diri atau Dao yang berada di tahap master tahap penumpahan fana, hampir semua dari 13 gangster lainnya sudah hadir. Haha, sekarang setelah wali pemimpin surgawi telah meminta pertemuan di aula pertemuan secara pribadi, sepertinya pasti ada sesuatu yang menarik yang terjadi. Suara tawa hangat bergema saat sesosok tubuh melesat keluar dari rumah kayu kedua. Segera, ia meninggalkan perkemahan Kam Naga Laten dengan kecepatan sangat cepat sehingga bahkan Duan Lingtian hampir tidak bisa menangkapnya. Seberapa cepat? Seperti yang diharapkan dari orang terkuat kedua di antara 13 gangster. Duan Lingtian terkejut. Pada contoh berikutnya, Duan Lingtian melihat seseorang menembak keluar dari rumah kayu dengan masing-masing nomor 3, 4, dan 5. Mereka mengikuti di belakang orang yang keluar dari rumah kayu kedua dan meninggalkan Kam Naga Laten. Jelas bahwa mereka sedang menuju ke aula pertemuan. Suara mendesing. Pada saat itu juga, Heavenly Ham Guardian telah kembali ke paviliun bertingkat. Dia sudah selesai membuat pengumuman. Setelah Zhang Jilong melirik Duan Lingtian dengan dingin, dia juga turun dari platform tinggi dan meninggalkan Kam Naga Laten. Beberapa anggota lain dari 13 gangster juga pergi satu persatu. Seketika, hanya ada Duan Lingtian dan Guo Li yang tersisa. "Ayo pergi." Guo Li memberi isyarat. "Ya." Duan Lingtian mengangguk. Namun, ketika dia pergi, dia tidak bisa tidak melirik rumah kayu pertama beberapa kali. Segera, dia menyadari bahwa sepertinya masih belum ada tanda-tanda pergerakan sama sekali dari rumah kayu itu. Tidak ada yang keluar darinya bahkan setelah waktu yang lama. Jangan bilang bahwa pemilik rumah kayu pertama, pemimpin dari 13 gangster, berani mematuhi perintah yang diberikan oleh wali pemimpin surgawi, pemimpin dari 36 penjaga. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Setelah Duan Lingtian pergi bersama Guo Li, keributan pecah di seluruh Laten Dragon Camp karena mereka semua tidak lagi dalam ketakutan. Penjaga pemimpin surgawi, pemimpin dari 36 penjaga, secara pribadi meminta 13 gangster untuk berkumpul. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sudah cukup lama sejak saya mencapai Laten Dragon Camp ini dan saya hanya pernah melihat Heavenly Ham Guardian sebelumnya dari semua 36 Guardian, apalagi Lord Heavenly Leader Guardian, saya bahkan belum pernah melihat Lord Guardian lain sebelumnya. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak berkultivasi lebih keras? Jika tidak,
Anda bisa menjadi bagian dari 13 gangster dan pergi menemui Lord Heavenly Leader Guardian bersama juga. Petik 2. Sama seperti kelompok anggota Laten Dragon Camp mengubur kepala mereka dalam sebuah diskusi, Duan Lingtian dan Guo Li juga telah mencapai aula pertemuan di Estate Gubernur Kota. Setelah mereka masuk, mereka melihat 10 orang sudah berdiri di dalam. Dari 10 orang, selain 4 wajah baru, Duan Lingtian memiliki kesan terhadap 6 lainnya. Dia telah melihat mereka sebelumnya di perkemahan Laten Dragon Camp sebelumnya. Mereka adalah beberapa pembudidaya tahap menengah tahap penumpahan fana dan penggarap dao dari 13 gangster. Oh, wajah baru. Tepat pada saat ini, seorang pemuda kekar, dengan tubuh yang mengesankan, yang tampak kasar dan ceroboh, memandang Duan Lingtian dan Guo Li dengan heran. Apakah kalian berdua anggota baru dari 13 gangster? Xiong Hu, sepertinya kamu benar-benar mengurung diri di kamar dan tidak menyadari apapun yang terjadi di luar. Mereka berdua tidak lain adalah anggota Laten Dragon Camp baru yang menggantikan Hou Lin dan Li Han sebulan yang lalu. Seorang pria muda yang kokoh, yang tampak seperti mengambil sikap sinis terhadap kehidupan, tersenyum ketika dia menimpali. Tidak buruk, tidak buruk. Xiong Hu melirik Duan Lingtian dan Guo Li sambil mengangguk. Apakah dia orang yang menempati urutan kedua di antara 13 gangster? Melihat Xiong Hu, Duan Lingtian tahu bahwa suara orang yang baru saja keluar dari rumah kayu nomor 2 persis sama dengan orang ini. Jelas sekali bahwa mereka adalah orang yang sama. Hari baik untuk kalian. Saya Jin Yuan Bao yang menempati urutan ketiga di antara 13 gangster, hanya kedua setelah orang aneh itu dan blok besar ini di sini. Mengipasi dirinya sendiri, pemuda berpakaian mewah itu memperkenalkan dirinya saat dia melihat Duan Lingtian. Guo Li, yang ke-13 dari 13 gangster. Melihat bagaimana orang yang menduduki peringkat ketiga di antara 13 gangster berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya, Guo Li tidak berani bertindak tinggi atau malas. Duan Lingtian, yang ke-6 dari 13 gangster, Duan Lingtian terus memperkenalkan dirinya setelah Guo Li. Dia menyukai Jin Yuan Bao yang sangat ramah. Dia adalah tipe orang yang biasanya terbuka dan tenang. Yang ke-6 dari 13 gangster. Mendengar itu, Jin Yuan Bao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukankah yang ke-6 dari 13 gangster Zhang Jilong? Kemudian, dia langsung menatap Zhang Jilong dan bertanya dengan heran, Zhang Jilong, apakah kamu benar-benar dikalahkan oleh seorang pemula? Meskipun Zhang Jilong enggan, dia masih tidak punya pilihan lain selain menganggukkan kepalanya sebagai tanda masuk. Pada saat yang sama, dia tidak mengabaikan penjelasannya, jika senjatanya bukan set panahan, dia paling-paling hanya bisa bermain imbang denganku. Setelah bertarung habis-habisan dengan Duan Lingtian, tentu saja, Zhang Jilong tahu titik lemahnya. Itu juga karena alasan inilah dia sangat tidak puas. Kerugian adalah kerugian, mengapa Anda ingin mencari begitu banyak alasan? Jangan bilang bahwa jika kamu terbunuh, kamu masih bisa menghidupkan kembali dirimu sendiri dan membalas dendam padanya. Seorang pria muda berpakaian sederhana yang berdiri di samping mendengus dengan suara rendah dan membentak dengan jijik. Haha, Sun Ge, Zhang Jilong sudah kesal karena dia telah dikalahkan, jadi mengapa kamu perlu menaburkan garam pada lukanya lagi? Pemuda itu, yang matanya tidak pernah lepas dari Guo Li sejak dia memasuki pintu, akhirnya menarik kembali pandangannya dan mengalihkannya ke arah pemuda berpakaian biasa. Dengan ledakan tawa yang dalam, dia berbicara. Zheng Jian, jangan menjadi orang yang sibuk. Sun Ge mendengus. Apakah itu Sun Ge, yang keempat dari 13 gangster dan Zheng Jian, yang kelima dari 13 gangster, yang juga sepupu jauh Hu Jie? Duan Lingtian masih bisa mengingat siluet Sun Ge dan Zheng Jian. Mereka tidak lain adalah orang-orang yang keluar dari rumah kayu nomor 4 dan 5. Saudari muda Guo, entah bagaimana, Zheng Jian sudah pergi untuk berdiri di depan Guo Li dan menyambutnya dengan antusias tanpa temperamen pembudidaya tahap penguasaan tahap penumpahan fana sama sekali. Namun, ada kilaute berseri-seri di kedalaman tatapannya, mengungkapkan tanda-tanda niat jahatnya. Tentu saja, Guo Li memperhatikan ini. Dengan dingin, dia menjawab, aku tidak mengenalmu. Kau tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Zheng Jian menyeringai. Kamu adalah putri tersayang dari klan Guo di kota Fuyu dan bukan hanya itu, tapi kamu juga yang terkuat di antara generasi muda kota Fuyu. Aku beruntung memiliki kesempatan untuk menemani ayahku mengunjungi rumahmu, perkebunan sebelumnya. Jadi,
Reaksi Guo Li tetap tenang seperti barusan. Saudari junior Guo, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zheng Jian, putra tertua dari klan Zheng di kota selatan baru yang juga menempati urutan kelima di antara 13 gangster Kam Naga Laten. Zheng Jian memperkenalkan dirinya dengan sabar. Kali ini, Guo Li benar-benar mengabaikannya. Tidak peduli berapa banyak pembicaraan manis yang dicurahkan Zheng Jian, dia benar-benar mengabaikannya. Pada akhirnya, ekspresi Zheng Jian berubah menjadi sangat serius. Kamu jalang, jangan paksa aku untuk bersikap kasar padamu. Kebekuan keluar dari mata Zheng Jian saat dia membentak hatinya. Haha, Zheng Jian, aku menyadari bahwa kamu bisa sangat tercela, iya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Nona Guo Li tidak tertarik padamu sama sekali? Namun, kamu masih bisa banyak bicara, aku sangat mengagumimu, Bung. Jin Yuan Bao melemparkan kepalanya ke belakang saat dia tertawa terbahak-bahak, mengejek Zheng Jian. Jin Yuan Bao, jangan mendorongku terlalu jauh. Saat kata-kata Jin Yuan Bao keluar dari mulutnya, Zheng Jian sangat marah sehingga dia memelototinya dengan ekspresi yang sangat masam. Jangan mendorongmu terlalu jauh. Jadi bagaimana jika saya mendorong Anda terlalu jauh? Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk mengalahkanku. Bagaimana tentang itu? Setelah mendengar kata-kata Zheng Jian, Jin Yuan Bao mengeluarkan tawa yang cemerlang. Hanya dengan satu kalimat, dia membuat Zheng Jian sangat marah sehingga tubuhnya terus gemetar. Wajahnya benar-benar memerah dan matanya merah seolah-olah dia akan meletus kapan saja. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, angin bertiup ke aula pertemuan dan menyebabkan jubah pada 12 orang berkibar untuk sementara waktu sebelum akhirnya berhenti. Detik berikutnya, sesosok muncul di aula pertemuan. Itu adalah seorang pria muda yang tampak polos yang membawa pedang panjang berselubung di punggungnya. Berdiri di sana, dia sangat pendiam. Dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Apakah dia pemimpin dari 13 gangster? Ketika pemuda berbaju hijau itu muncul, Duan Lingtian tidak merasakan apa-apa sebelumnya dan bahkan ketika angin bertiup, dia tidak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah seseorang. Sebaliknya, dia berpikir bahwa itu benar-benar hanya angin. Seketika, dia tercengang. Mata surgawi. Dalam rasa ingin tahunya, Duan Lingtian menatap pria berpakaian hijau itu dan menyipitkan matanya. 30 tahun. Tahap penumpahan fana, tahap kesempurnaan. Setelah menyelidiki usia dan basis kultivasi pemuda itu, Duan Lingtian benar-benar terkejut. Tahap kesempurnaan tahap penumpahan fana pada usia 30 tahun. Orang aneh macam apa ini? Aneh. Anda akhirnya datang, dan di sini saya pikir Anda akan melanggar perintah Lord Heavenly Leader Guardian. Jin Yuan Bao yang ramah menyipitkan matanya pada pria berbaju hijau dan tersenyum. Aku bukan orang aneh, pria itu akhirnya menjawab. Suaranya begitu dingin hingga seolah mampu mengubah air menjadi es. Aneh. Mendengar Jin Yuan Bao menyapa pemuda berbaju hijau itu, Duan Lingtian mau tidak mau teringat akan kalimat yang Jin Yuan Bao ucapkan sebelumnya, selamat siang untuk kalian. Saya Jin Yuan Bao yang menempati urutan ketiga di antara 13 gangster, hanya kedua setelah orang aneh itu dan blok besar ini di sini. Petik 2. Blok besar, dalam kalimat ini tidak lain adalah Xiong Hu, orang yang menempati peringkat kedua di antara 13 gangster. Dia Ling Yun, pemimpin dari 13 gangster. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya mendapatkan konfirmasinya.